Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Kamis malam hari tanggal 28 Agustus 2025. Sebelum kita berbaring tidur, mari datang kepada Yesus. Kita mau selalu akrab dengan Tuhan. Kita mau selalu damai dengan Tuhan. Kita mau arah dengan Yesus. Karena suatu hari kita mau hidup bersama dengan Tuhan di surga buat selama-lamanya. Firman Tuhan kita baca pada malam hari ini, Injil Matius pasal 5 ayat 21 sampai 26. Perintah Tuhan dikatakan, pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Tuhan mau supaya setiap bapak ibu ada damai dengan saudara kita. Tidak boleh berantem, saudara. Tidak boleh ada dendam, dengki, benci. Itu di luar kasih karunia Tuhan. Itu di luar firman Tuhan. Yang ada dalam firman Tuhan berdamai. Sebab tanpa kekudusan, tanpa damai, berarti kalau tidak damai, tidak ada kekudusan. Orang yang benci, iri hati, dendam, dengki, berarti hatinya tidak kudus. Tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Tentu mari, dari saat ini kita dilatih, dibimbing oleh firman Allah. Supaya kita senantiasa ada kasih Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahman, kami nyanyikan pujian damai, damai di dalam buku Tabernakel Kulit nomor 46. Kita harus damai dengan Tuhan, damai dan sama, supaya hidup kita layak berkenan di hadapan Tuhan. Ku nyanyi dari senang besar, amin haleluya, yang dunia tak anggap benar. Amin haleluya, satu kemurahan mulia, ya buahnya Golgota. Amin haleluya, damai, 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 haleluya, ya buahnya Golgota. Amin haleluya, hidup kita dalam Allah. Amin haleluya, beri selamat, damai kekal. Amin haleluya, salib bawa damai suci. Amin haleluya, menukan hukuman tinggi. Amin haleluya, sekarang dalam kamu buahnya Golgota, ya segala perkara berdoa, sekialah damai. Amin haleluya, damai, haleluya, ya buahnya Golgota. Amin haleluya, hidup kita dalam Allah. Amin haleluya, beri selamat, damai kekal. Haleluya, oh dosa datanglah. Amin, kita orang berdosa, datanglah pada Tuhan Yesus. Amin haleluya, tinggal dalam kemuliaan-Nya. Haleluya, ya buahnya Golgota, ya segala perkara berdoa, sekialah damai, oh damai, haleluya, ya buahnya Golgota. Amin haleluya, hidup kita dalam Allah. Amin haleluya, beri selamat, damai kekal. Amin. Mari kita mau hidup berdamai dengan Tuhan, karena tertulis di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 14, demikian firman Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini,
Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Tuhan. Damai, damai, ya buatnya Golgota, haleluya. Hidup kita dalam Allah, hidup kita di dalam pemeliharaan Tuhan. Beri selamat, damai kekal. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Beri selamat, damai kekal. Amin, haleluya. Bapa, sucikan malam hari ini Bapa mulutku, pikiran dan hatiku untuk kami hamba-Mu. Baca firman-Mu Bapa, haleluya. Ampunilah semua dosaku Bapa, haleluya. Aku cinta Engkau Tuhan Yesus. Aku mau taat kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa, Kau hadir malam hari ini Bapa. Berfirman Bapa, kami siap bacakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera buat Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita mau berdamai. Nomor satu, damai dengan Tuhan. Vertikal, damai dengan Tuhan. Dan secara horizontal juga kita harus damai dengan sesama. Di antara Bapak Ibu harus diselesaikan. Kalau mungkin ada konflik di antara teman, sahabat, siapapun, karena di dalam Yesus tidak boleh ada permusuhan Bapak Ibu. Ya, ingat itu. Di dalam Yesus kita semua bersaudara di dalam kasih Tuhan. Karena besok di surga, di dalam Roma 14 ayat 17, dikatakan di surga dalam kerajaan Allah itu ada 3 hal. Ada kebenaran, ada damai sejahtera, sukacita Roh Kudus. Ada kebenaran, berarti kebenaran firman Allah. Jadi kita harus hidup di dalam kebenaran. Tidak boleh hati bengkok, hati yang tidak berkenan sama Tuhan, nggak bisa masuk kerajaan surga. Harus benar. Dan kalau benar, pasti ada damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Oleh itu mari kita selantiasa selagi kita hidup di dunia ini, mari Bapak Ibu ya, hiduplah benar-benar baik di hadapan Tuhan. Standarnya firman Allah. Jadilah orang Kristen yang benar. Jangan Kristen-Kristenan, tapi Kristen tenanan. Itu seperti yang korupsi itu sudah ada yang anak Tuhan itu nggak benar. Kalau saya kenal dia betul-betul saya nasihat bertobat, jangan sampai tergiur oleh hasutan iblis, tergiur oleh godaan iblis ya, yang semuanya itu seperti Yudas Iskariot kena godaan 30 keping uang perak sehingga akhirnya mengkhianati Yesus. Ujung-ujungnya Yudas masuk neraka Saudara, ya, dia bunuh diri kan, nggak ada kebenaran ya. Oleh itu mari isilah, makanya penting kita diisi dengan firman Tuhan dan jadilah pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan katakan kita harus damai Saudara, damai. Dalam 2 Petrus pasal 3 14 dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih,
Sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat, tidak boleh bercacat dan tidak bernoda di hadapan Tuhan dengan perdamaian dengan Tuhan ya. Di hadapan Tuhan di dalam perdamaian ya. Itu mari supaya kita masuk surga. Kerinduan kita ngapain di dunia ini, Saudara? Dunia bukan tempat kita, kita dunianya sementara. Tapi nanti kehidupan yang akan datang setelah kematian itu kekal. Baik orang yang tidak masuk surga di neraka itu kekal sama, Saudara. Alam maut, lautan api kekal. Oleh itu mari kita pikirkan dari sekarang. Kita mau hidup di surga selama-lamanya. Selama-lamanya kekal bahagia. Kita mencari itu. Biarpun kita mencari perkara yang kekal surga itu ada harga yang dibayar. Artinya apa, Saudara? Pikul salib Yesus memang tidak gampang, Saudara. Ya, untuk itu mari kita benahi hidup kita damai dengan orang-orang, tidak boleh ribut-ribut, tidak boleh ya terjadi perkara-perkara kotor, ya perkara najis tidak boleh, ya main-main dosa stop, ya. Tapi kita mau hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari saya mau baca Matius pasal 5 ayat 21 sampai 26, itu bicara damai kasih dengan sesama saudara, ya. Ini ajaran Yesus. Ayat 21, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tidak boleh ada pembunuhan ya. Ya, pembunuhan karakter, punya niatnya jahat, tidak boleh. Apapun tidak boleh. Ya, pokoknya Tuhan mengajar kita supaya hidup kita lurus di hadapan Tuhan ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Siapa yang berkata jahil harus serahkan ke dalam neraka yang menyala. Jadi intinya tidak boleh kita punya hati jahat, menghakimi orang, menjelek-jelekan orang. Tidak boleh apalagi berbuat jahat, tidak boleh. Pokoknya kita harus benar, saudara ya. Harus benar di hadapan Tuhan. Marah saja tidak boleh. Kalau seandainya saudara marah-marah cuma sebentar, tapi tidak boleh dendam dengki, tidak boleh. Tapi harus hidup di dalam kasih Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Yang penting hidup kita harus lurus, damai dengan sama. Kita harus benar, supaya jangan sampai kita masuk neraka. Saudara. Ayat 23, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan kau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Coba ini. Lebih penting mana? Ingin mempersembahkan tapi ribut sama orang. Tapi kata Tuhan tidak. Harus kepentingan Tuhan diutamakan. Yaitu berdamai, saudara. Percuma kita bikin persembahan tapi ribut sama orang. Ada dendam, dengki, benci, tidak damai dengan tidak boleh. Tinggalkan yang lain dulu, berdamai dengan orang. Mau pergi pelayanan harus Bapak damai dulu. Tidak boleh, saya tidak pernah benci sama orang. Tidak ada simpan-simpan, tidak ada. Sehingga saya menyampaikan firman Tuhan lapang, tidak ada. Tidak ada benci dengan siapa, tidak ada saya. Ya, orang benci saya kalau saya tahu. Ya kalau saya tidak tahu ya tidak bisa dibenci sama orang. Saya mau siapa yang benci. Kalau saya tahu benci, saya minta maaf. Ya, ada kesalahan apa. Yang penting ada perdamaian. Pokok yang penting di sini tidak boleh hati jahat, tidak boleh pikiran jahat, perbuatan jahat kita tinggalkan ya. Jadi penting di sini harus ada kasih Tuhan, damai ya dengan sama sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan. Itu yang kita lakukan perintah Tuhan. Harus kita taat kepada perintah Tuhan. Ayat 25, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan kau dilemparkan ke dalam penjara. Ini terjadi saat-saat ini ya. Ya, ada penghinaan, kejelekan ya, penghinaan-penghinaan itu ya, mungkin politik apa, tidak boleh. Damai, seandainya kita lawan dengan punya musuh, damai, tidak boleh punya musuh. Kita orang Kristen tidak boleh ada musuh, tidak boleh. Harus damai. Kalau ada musuh, kecuali musuh dosa, iblis itu beda. Ya, kan itu roh. Itu satu roh datang dari iblis. Tapi sesama manusia damai. Kecuali orang itu tidak mau damai, urusan mereka. Yang penting kita damai, kita maaf sama tuh orang. Tapi hanya dia mau damai. Kalau dia enggak, aku enggak mau damai. Ya Pak, minta maaf Bapak Ibu, saya mau damai. Ya, karena di perintah Tuhan harus berdamai. Tapi kalau Bapak Ibu damai, nanti tanggung jawab Bapak Ibu dengan Tuhan. Karena kita diciptakan Tuhan, sesama saudara harus hidup damai. Yang penting Bapak Ibu tidak boleh dendam, dengki, benci. Tidak mau damai, tidak boleh. Harus berdamai kata firman Tuhan. Ya. Dengan lawan pun tidak boleh ribut-ribut. Usahakan damai. Usahakan, memang ikut Yesus itu enggak gampang. So. Pikul salib. Ya.
Sebab Yesus berkata di dalam Matius 16:24, kalau kamu ikut aku, pikul salib dan penyangkalan diri. Penyangkalan diri kita rendah hati, saudara. Tidak boleh sombong. Orang tidak mau berdamai karena sombong, egois. Ini Matius 16:24 dikatakan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Persyaratan ini, ya. Jadi baru mau menyangkal diri rendah hati, pikul salib ada harga yang dibayar. Pikul salib berarti pengorbanan. So, ada salib Yesus. Baru disebut anak Tuhan Yesus. Ikut Yesus. Menjadi murid Yesus. Memang tidak gampang. Tapi biarpun tidak gampang, kita harus berusaha. Minta pimpinan Roh Kudus. Dan kita komit, saudara. Mau taat kepada firman Tuhan. Ayat 26 yang terakhir. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Hutang sampai lunas arti berdamai tuntas. Tidak boleh ada simpanan dendam, dengki, benci. Masih ada dongkol dan tidak mudah. Enggak boleh, itu masih hutang itu. Tidak boleh. Enggak gitu masuk penjara. Masuk penjara masuk apa? Sudah dipenjarakan. Arti gini. Jadi beban kita kalau kita benci sama orang seperti ada ikatan. Ya. Tidak tenang dalam orang dipenjarakan, enggak ada ketenangan. Sudah. Demikian kehidupan kita kalau kita berantem sama orang. Nggak ada damai, nggak ada ketenangan. Untuk itu maunya Tuhan ada damai sejahtera. Tuhan tidak mengirim kekacauan. Sudah baca di 1 Korintus 15:33. Tuhan tidak mengirim kekacauan. Tapi Tuhan maunya ada damai sejahtera. Saya mau baca. 1 Korintus 14. Nah, coba saya mau baca ya. 1 Korintus 14 atau pasal 15. Ayat yang ke-33. Sama ayatnya saya. Saya mau baca. Saya buka dulu Alkitab saudara ya. Ini firman Tuhan katakan. 1 Korintus 15, 1 Korintus 14. 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak mengendaki kekacauan, tapi damai sejahtera. Ini karakter dari Tuhan. Selalu diciptakan damai sejahtera. Kan besok di surga sudah saya katakan, di dalam kerajaan Allah ada kebenaran, ada damai sejahtera, sukacita Roh Kudus. Untuk itu mari, melalui firman-firman selalu kita dengar, mari kita yang berhati bengkok menjadi hati lurus, hati benar di hadapan Tuhan. Termasuk saya. Saya sebagai hamba Tuhan bukan berarti pintar mengajar, tapi diri saya enggak melakukan. Enggak ada, saudara. Saya minta maaf kepada Bapak yang sudah saya kenal. Ada salah, saya minta maaf dengan sikap yang rendah hati. Ampun, maaf. Saya mau damai dengan setiap orang. Tidak boleh dendam, dengki, benci. Kita mau cinta Yesus, cinta sesama. Karena Bapak Ibu bersama saya adalah saudara dalam kasih Tuhan. Ciptakan kedamaian dengan suami, istri, anak, teman, tetangga, siapapun. Ya, tidak boleh kita, kalau sudah ada dendam, dengki, benci, cepat damai, ampunin orang itu. Tidak boleh ada iri hati, ya sombong-sombongan, nggak boleh. Kita harus benar di hadapan Tuhan, di hadapan sama, supaya kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Damai, amin, haleluya. Damai, haleluya. Ya Tuhan yang amin, haleluya. Hidup kita dalam amin, haleluya. Beri selamat, damai, kekal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus menyertai kita. Immanuel, amin, puji Tuhan.